He's coming soon. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, yes, yes. Wow. Anak Nuha. Hidup baik. Ya, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan dengarkan kembali Daftar Elohim yang saya beri judul Tubuh dari Elohim. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya akan bacakan satu ayat Daftar Elohim di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 90. Ayatnya yang ke-10. Kitab Tehillim atau kitab Mazmur 90 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Yeme senotenu fahem sitim sana wa im bikfurat semonim sana wa rabbam amar wa awen kikas kis wana ufah, yang artinya saudara, umur kami 70 tahun dan jika masih ada kekuatan 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah susah payah dan kesia-siaan. Karena itu segera berlalu dan kami melayang lenyap. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kitab suci, dalam kitab Tehillim ini dikatakan saudara bahwa umur kami 70 tahun. Jadi kalau kita punya umur 70 tahun saja, itu sudah hal yang luar biasa dari Elohim. Dan jika masih ada kekuatan 80, dan jika masih ada kekuatan dapat bonus menjadi 80 tahun. Tetapi kebanggaannya itu adalah susah payah atau kesusahan. Makanya kalau orang sudah umurnya di atas 70, sering sakit-sakitan, sering gampang capek, lemah tubuh. Nah, ini yang kebanggaannya kesusahan payah. Artinya kenapa, saudara? Banyak kelemahan yang terjadi, saudara, dan kesia-siaan. Artinya ya memang ada yang masih kuat seger, tetapi secara alkitabiah, saudara, di kitab suci dikatakan seandainya punya bonus lebih masih sehat, itu haleluya. Amin. Tetapi kalau masih umurnya lebih dari 70, yaitu tadi dikatakan susah payah dan kesia-siaan. Jadi hidupnya merasa kadang, makanya kalau orang sudah di atas 70 sensitif. Kadang hapus gak berguna, aku udah gak ini, udah gak itu, apalagi kalau sudah sakit-sakitan, saudara. Dan karena itu segera berlalu dan kami melayang lenyap. Hanya hitungan. Gak ada orang yang umurnya udah 80, 90 terus umur panjang, terus tidak. Pasti semakin menurun dan semakin menurun. Nah, seberapa besar kekuatan manusia yang hidup itu? Seberapa besar? Wah, saya kuat, saya sehat, saya luar biasa, saya bisa menjaga kesehatan, pola makan saya baik. Saudara, orang sehat, saudara, sekali waktu juga bisa sakit, betul nggak? Saya tanya, ada nggak dokter yang sehat terus? Ada dokter yang begitu. Wah, saya dokter spesialis misalnya mata, apakah nggak pernah kena sakit mata? Bisa saja dia sekali waktu pakai kacamata. Ada orang yang dokter spesialis gigi, emang nggak pernah sakit gigi, sekalipun menjaga kebersihan bisa saja dia sakit gigi, saudara. Nah, orang sehat pun sekali waktu bisa sakit. Artinya orang yang olahragawan, atlet, bisa saja dia lemah tubuh, saudara. Jadi artinya, saudara, seberapa kekuatan yang kita punyai, tidak ada yang bisa kita banggakan. Kemudian, saudara, ada orang yang sukses, tapi sekali waktu dia pasti pernah gagal. Betul nggak, saudara? Orang yang sukses bisa gagal. Buktinya Thomas Alva Edison, saudara. Dia gagal merangkai untuk menciptakan bola lampu 10.000 kali. Coba bayangkan 10.000 kali itu enggak dalam waktu yang sedikit, waktu yang sangat lama. Saudara yang kasih. Kemudian orang yang kuat sekali waktu pasti bisa kalah. Wah, dia petinju yang juara terus, menang terus, sekali pukul menang terus. Tapi apakah tidak pernah kalah? Sekali waktu pasti dia akan kalah. Buktinya Mike Tyson yang dulu raja KO saja pernah kalah juga, saudara. Artinya nggak ada yang bisa disombongkan. Yang keempat, orang yang hidup dan tua akhirnya pun pasti akan mati, saudara. Wong yang namanya mati itu tidak lihat umurnya sudah tua. Bayi mati ya banyak, betul nggak?
Remaja yang mati ya banyak, anak muda yang mati banyak, yang tua jauh lebih banyak lagi, saudara. Artinya kita tidak tahu. Makanya tubuh kita ini di dunia ini cuman sebentar, cuman sementara, saudara. Artinya hanya sebentar saja. Di dalam kitab 2 Korintium atau Korintia pasal 5 ayat 1, 2 Korintus 5 ayat 1, di situ dikatakan sebab kami tahu bahwa manakala rumah tabernakel duniawi kita ini dibongkar, artinya tubuh ini dibongkar, kita mempunyai suatu bangunan, yaitu tubuh dari Elohim, yaitu sebuah rumah yang kekal yang ada di Samayim atau di surga dan tidak dibuat oleh tangan manusia. Makanya saya beri judul tubuh dari Elohim. Artinya sekali waktu tubuh kita ini akan dibongkar. Memang yang menciptakan Bapa Yahweh, tapi sekali waktu tubuh ini akan dibongkar, saudara. Artinya dibongkar itu kita meninggal, dan saat kita meninggal semuanya kembali menjadi tanah. Tetapi sekali waktu kelak Tuhan akan bangkitkan kita dengan tubuh kemuliaan yang dibangun oleh Bapa Yahweh sendiri. Amin. Dibangun oleh Elohim yang kekal, yang tidak bisa dibongkar, yang tidak bisa rusak kalau kita sudah disamain. Artinya itulah tubuh bangunan yang dibuat, diciptakan oleh Elohim buat kita. Sekali waktu kita nggak ada di dunia ini yang kekal, kita ini kekal. Wah, saya pengennya abadi. Orang yang mungkin, wah saya pengen ini panjang umur, makanya kalau ulang tahun nyanyinya panjang umurnya, panjang umurnya. Ada orang yang nyanyi panjang umurnya, beberapa hari berikutnya besok sudah nggak bisa merayakan panjang umurnya, betul nggak? Padahal lagunya panjang umurnya, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Artinya apa? Tidak ada yang kekal manusia. Seandainya pengen umur panjang pun tetap menjadi tua juga. Ada yang sini umurnya panjang tapi muda terus. Nggak ada, pasti akan menjadi tua, saudara. Nah, oleh sebab itu karena kasihnya Bapa Yahweh, maka Yeshua datang itu untuk membangun tubuh kita. Makanya dengan adanya Yeshua datang itu untuk membangun tubuh kita. Di dalam kitab Yohanan 3 ayat 16 dikatakan Kiko ahaf Elohim eta olam at kinatan et binuja kidu lemah loyobat kol elayim kal kaye olam. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, kasih Bapa, maka dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya begitu kita percaya Yeshua, kita sudah mulai investasi tubuh untuk disamain, saudara. Tubuh yang nanti kekal, yang dibangun, diciptakan, dibuat oleh Bapa Yahweh sendiri, oleh Elohim sendiri. Jadi begitu kita sudah mengenal, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita sudah mengenal Yeshua HaMashiach, maka kita diciptakan tubuh kemuliaan dan tubuh nanti kita investasi di samanya, saudara dikasih oleh Bapa Yahweh. Diinvestasikan di sana. Makanya Tuhan katakan melainkan kita memperoleh hidup kekal, tidak binasa, tetapi berhidup kekal. Tubuh ini akan binasa, akan habis, tetapi bangunan yang diciptakan tubuh yang dari Elohim itu kekal adanya. Nah, Yeshua Mashiach yang telah membangun kemah tabernakel kita, Yeshua yang telah membangun tubuh kita untuk mendapatkan tempat di Samayim. Makanya di dalam kitab Yohanan 14 ayat yang ke-1 sampai 3, Yohanan 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan apa? Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Untuk menyediakan tempat, artinya Yeshua datang pergi ke rumah Bapa untuk membangunkan tempat buat kita. Dan nanti setelah aku membangun, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu, supaya nanti di mana Yeshua berada, kita pun berada. Amin. Dibuatkan, diciptakan. Dalam Injil Yohanan 2 ayat 19 dikatakan wayaan Yeshua wa yomer alaihim hitsu et hahehal hase wa ani besor set yamim akhimenu, yang artinya Yeshua menjawab dan berkata kepada mereka, hancurlah tempat suci ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Artinya apa? Tubuh ini bisa rusak. Memang bangunan yang dibangga-banggakan oleh orang Yahudi zaman Yeshua, wah ini loh bangunan yang luar biasa, sampai muridnya ngomong, guru betapa megah bangunan ini. Tetapi Yeshua ngomong apa? Bangunan ini nanti tidak akan kelihatan megah, pasti akan runtuh. Bangunan yang megah loh, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh,
Manusia pun sama. Tidak akan ganteng terus. Sekali waktu sampai orang mau operasi plastik sampai kulitnya dibuat sebagus mungkin pun, sekali waktu besok tubuhnya akan tetap kembali menjadi tanah. Betul nggak saudara? Fotonya yang sekarang imut-imut, suatu saat wah ini umur 20 tahun wajahnya imut-imut, coba tunggu tambah 70 tahun berikutnya. Amin amin saudara. Ya nggak saudara, nggak saudara? Wah ini keren, cantiknya luar biasa saudara yang dikasih oleh Tuhan. Besok ya keriput juga. Wah giginya rapi, suatu saat ya ompong juga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi artinya apa saudara yang dikasih? Yesua katakan nanti akan bangun, dan tubuh yang dibangun Yesua adalah tubuh yang kekal. Saudara yang dikasih, tubuh yang dibangun Yesua adalah, makanya Yesua katakan hancurlah tempat suci ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Artinya saat Yesua bangkit maka Yesua membangunkan tubuh bagi kita. Amin. Tubuh yang dibangun oleh Elohim. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, apakah yang dimaksud Yesua dengan bait suci yang dibangun oleh Yesua? Nah saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, saya pernah menggambarkan begini saudara yang dikasih. Bangunan yang dibuat Bapa Yahweh buat Yesua itu bangunan yang suci, yang kudus. Namanya kudus berarti tidak ada dosa, tidak boleh ada cacat celah. Saya pernah mengasih gambaran ilustrasi gini saudara. Contoh gini. Kita punya rumah. Nah, rumahnya bagus. Wah, ini rumahnya bagus, gedungnya luar biasa. Kemudian ada orang bilang, "Pak, rumahnya daripada nganggur tak kontrak deh." "Oh iya, berapa?" "Anggaplah 10 juta." "Ya wes 10 juta dikontrak." Terus dikasihlah orang itu, "Nih kuncinya ya, Pak. Ini nak mau kontrak. Udah bagus nih bangunannya." Nah, orang itu masuk, saudara. Begitu orang masuk, selama 1 tahun, mulai setengah tahun udah biasa lagi. Catnya mulai melupas. Kotoran nggak pernah disapu, ada sampah nggak pernah dibuang, gentengnya bocor didiemke. Kira-kira begitu ketemu lihat rumah kok jadi rusak kayak gini, apa yang terjadi? Kira-kira yang punya rumah ngomong apa? "Bagus Pak, rumahnya jadi eksotik nih, luar biasa, sampahnya di mana-mana, yang bolong kelihatan langitnya, jadi kalau tidur, waduh kayak serasa di luar." Gitu nggak? Kira-kira begitu nggak saudara? Saya yakin enggak, dia akan bilang begini mesti, "Loh Pak, kenapa nggak dibersihin? Ini gentengnya bocor juga didiemke." Terus dia bilang, "Ya kan biarin Pak, nggak apa-apa." "Ya sudah, pasti." Terus perpanjang terus saja ya Pak kontraknya. Sudah gitu, pas ditagih, "Pak, kontrakannya mana? Uangnya kok belum bayar?" "Pas saya belum punya duit, besok aja kalau saya udah punya duit bayar." Kira-kira yang punya rumah seneng apa enggak? Hah? Saya yakin enggak, dia akan bilang, "Pak, maaf ya, ini mau dikontrak orang lain, silakan Bapak pergi." Betul enggak? Itu yang terjadi. Sama tubuh kita ini bangunannya Tuhan. Diciptakan, apalagi sudah kenal Bapa Yahweh, sudah dibaptis, sudah terima kebenaran. Jangan dikotori, saudara. Amin. Artinya dibersihkan, disucikan. Yesua dalam 3 hari membangun kembali tubuh kita supaya kita ini menjadi tubuh yang baik, saudara. Nah, yang tidak baik apa? Ya diusir. Paham saudara? Ada energi-energi negatif yang di dalam diri kita ditolak. Jangan dibiarkan. Paham saudara? Ini sama dengan kalau gitu rumahnya sekarang sama. Ada rumah bagus, penuh hantu. Misalnya gitu. Terus hantunya gimana? Wah ini mumpung ada hantunya, tak datang saya minta nomor buntut. Atau saya mau tak bawain ini ingkung, sesajen biar perasaan. Enggak. Ya harus diusir, betul nggak saudara? Mau dia nggak pernah bersihin, semakin banyak kuasa jahatnya semakin seminggu, betul nggak? Semakin energinya orang mau lewat aja pasti nggak mau. Ya jangan dibiarkan tinggal di situ, diusir. Begitu juga segala sesuatu yang di dalam tubuh kita yang energinya negatif ya dibuang. Kalau saya orangnya suka marah-marah, temperamen, emosi, mulai belajar merendahkan hati, mulai sabar. Amin. Mulai yang sering bersungut-sungut, mulai sering bersyukur. Yang biasa nggak pernah isinya cuma marah aja, mulai bersuka cita, mulai ramah, saudara. Saya yakin akhirnya ruah Tuhan itu tetap, Roh Kudus, ruah Elohim itu tetap tinggal di dalam diri kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, mari kita belajar. Kalau kita jadi, saya sering sharing. Saya kalau berdoa pagi selalu berdoanya begini. Saya rindu Bapa, rumah ini menjadi rumah doa, menjadi rumah berkat-Mu, menjadi rumah mujizat-Mu.
sehingga siapapun yang datang mendapat impartasi iman. Kenapa? Kenapa saya rindu rumah ini menjadi rumah doa? Karena kalau rumah doa ya ojo ribut. Amin. Wong nanti rumah doa kok isinya ribut terus. Ya namanya bukan rumah doa. Kalau rumah doa ya jangan ribut. Amin, saudara. Rumah berkat artinya yang datang pun membawa berkat, pulang pun dapat berkat. Amin, saudara. Entah berkat damai sejahtera, berkat sukacita, apapun. Coba kalau saudara masuk ke sini, wah aku sebenarnya mau datang ke tempat Pak Yekta nih, pengen mau ngasih berkat nih, mumpung saya punya nih ada sembako datang. Tapi yang punya rumah cemberut, mungkin ngasih pulang, betul gak saudara? Nih Pak, saya nitip aja terus saya pulang. Karena wajahnya sudah nggak enak, betul nggak? Nah dibuat luar biasa, artinya menjadi rumah berkat. Begitu orang yang datang, aduh saya di sini aja disambut sukacita, jadi betah kerasan, saudara. Kemudian rumah mujizat, sehingga apapun yang terjadi di situ mendapatkan mujizat yang luar biasa. Amin. Dan orang yang datang itu ada impartesinya, artinya itu ada energi yang kita bisa balikan ke orang lain. Loh itu kalau saya kesana kok sini seneng, sukacita, luar biasa. Akhirnya betah, saudara. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, rumah itu adalah gambaran tubuh kita. Maka tubuh yang dibangun, tubuh yang dari Elohim, itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang buat. Makanya izinkan Yesus selalu ada di bait tubuh kita. Amin, saudara. Jadi kan yang ngontrak di rumah kita, yang tinggal di rumah kita atau di tubuh kita, biarkan Ruah Kudus Yesus Hamasia. Amin. Kalau yang tinggal di dalam diri kita itu Yesus, maka kuasa jahat pasti pergi. Amin. Energi negatif pasti pergi. Makanya Yesus, tinggallah di dalamku, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, sehingga minta apa saja yang kamu kehendaki, aku akan melakukannya supaya nama Bapa dipermuliakan. Artinya kalau tinggal di dalam Yesus, biarkan tubuh ini Yesus yang di dalam diri kita. Sehingga kalau diri kita Yesus, setan nggak kerasan di dalam tubuh kita. Setan macam-macam, setan bersungut-sungut, setan marah-marah, setan yang kepahitan, macam-macam itu hilang. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam diri kita. Oleh sebab itu izinkan Yesus yang tinggal, yang menempati bait kita yang sudah dibangun oleh Elohim. Tubuh yang dari Elohim ini, izinkan Yesus. Kenapa saudara kalau izinkan Yesus? Yang pertama, yaitu harus senantiasa berdoa. Nah kalau izinkan Yesus yang ada di bait tubuh kita, berarti satu, rumah ini menjadi rumah doa. Amin. Orang yang senang berdoa. Saudara, berdoa itu tidak selalu harus duduk manis, diem, kusuk berjam-jam, tidak harus. Tapi selama kita ada kesempatan, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Saya tanya saudara kasih, kalau saudara punya anak yang jauh, lebih senang anak ngabarin atau setahun sekali ngabari? Ayo. Sering ngabari. Kalau perlu setiap hari coba anak yang telepon, "Ma, sudah makan apa belum?" Wah senang orang tuanya. Betul lah, saudara. Tapi kalau setahun, nggak usah setahun lah, sebulan ini nggak kabarin di sana sehat apa enggak, sama saudara. Nah kita dengan Bapak Yahweh itu komunikasi. Komunikasi kita melalui apa? Doa. Amin. Makanya kita harus berdoa. Loh saya sudah sering doa Pak, saya doa makan, apalagi kalau saya makan itu sehari 6 kali, doanya 6 kali. Bukan itu saudara. Artinya kita ada komunikasi. Kalau doa makan, nah itu saudara makan 10 kali ya 10 kali doa. Bukan itu, tapi doa yang isinya saya komunikasi dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, hari dimanapun, entah kita di mobil, entah kita di perjalanan, entah dimanapun kita berdoa, kita bisa. Jangan doanya lagi butuh. Nah hampir banyak orang itu berdoa nak butuh. Contoh saudara, saat sukacita lupa nggak pernah, tapi begitu dalam masalah bahaya, aduh Tuhan tolong saya. Nah baru punya masalah. Sekarang dibalik lagi sama, kalau kita sama orang tua kita, wah kita punya saudara dikasih Tuhan, kita punya saudara nih, entah orang tua, entah kakak, entah adik nih, atau siapapun, yang penting keluarga atau tetangga atau sahabat. Kita datang, begitu kita datang saudara, pas butuh, waduh saya butuh nih Pak, saya nggak punya beras, atau Bu saya nggak punya beras. Pas datang orang tuanya bilang, iki ngerti, ketebak nih, tekong sih ngapain, betul nggak?
Wah ini mesti kayak butuh ini, kayak ada masalah nih. Nah nggak ada masalah nggak hubungi Tuhan sama. Artinya mari kita belajar. Kita ada masalah nggak ada masalah kita tetap bersyukur berkomunikasi dengan Bapa Yahweh. Amin. Amin saudara. Jadi artinya kita selalu adakan komunikasi dengan Tuhan. Nanti nak kita pas ono masalah itu baru kita datang sama Bapa Yahweh, datang sama Tuhan. Kok kebaca, nah ketahuan nih. Wah ini koncoku ini udah lama nih nggak pernah datang. Pas teko mesti pas ada masalah nih. Entah minjem duit lah, entah ngapalah. Nah nanti orang kebaca. Nanti begitu habis dipinjemin kabur hilang lama lagi. Nanti begitu mau datang muncul lagi. Wah ini ada lagi nih, mesti ada masalah lagi nih. Nanti kebaca. Tetapi ada masalah nggak ada masalah begitu dia sering datang komunikasi ngobrol. Waduh saudara kita menjadi keluarga. Amin. Saudara yang dikasih sama gereja itu bengkelnya Tuhan. Artinya bengkel buat umat-umatnya Elohim. Makanya yang datang orang yang punya masalah, orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang sukacita. Tetapi jangan saudara ke gereja atau ke tempat ibadah saat butuh. Artinya saat kita punya masalah artinya wah aku kayak sakit Tuhan tolong saya sehat lupa lagi. Nanti Tuhan bilang kayak loro mesti teko iki. Sambil kayak masuk angin mangkat. Ini orang masuk angin piknik. Nah saudara, nah inilah yang kita rubah. Tubuh kita sudah tubuh yang dari Elohim. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yang pertama selalu rumah kita jadikan rumah doa, ya. Dalam bahasa Ibrani tamid hatefila, artinya tamid itu selalu, tefila itu doa, selalu berdoa. Kita komunikasi dengan Tuhan, doa kita. Jadi doa itu menjadi komunikasi. Yang kedua, tamid hadafar Elohim, artinya kita selalu merenungkan dafar Elohim. Nah, merenungkan firman pun tidak selalu saat di gereja. Saudara di rumah naik ojek pun kepepet, di belakang buka, wah ada ayat firman Tuhan. Ini Pak Gembala ngasih kiriman renungan baca. Wah haleluya, puji Bapak. Saudara nggak bales ya nggak apa-apa kok. Yang penting saudara baca ayatnya. Amin. Yang penting saudara dengarkan daftar Elohimnya. Yang penting saudara membaca dan merenungkan firmannya. Itu yang penting. Bales nggak perlu harus amin Pak, haleluya, nggak juga nggak apa-apa. Bales haleluya. Tapi enggak pun enggak apa-apa. Yang penting renungan itu direnungkan. Amin. Setiap hari bayangkan, kalau saya bayangkan tiap pagi, sore. Saudara secara tidak langsung saudara sudah merenungkan firman itu tiap hari. Amin. Yang merenungkannya siang dan malam itu saudara dipraktekkan. Saya lebih dulu, baru saudara. Kalau saudara baca aja, itu sudah menjadi berkat yang luar biasa buat diri saudara. Yang ketiga, tamid tahudu, artinya senantiasa bersyukur. Bersyukur atau mengucap syukur, jangan kalau pas berkatnya banyak saja. Mengucap syukur itu dalam segala hal. Bapak Yahweh terima kasih hari ini saya makan enak dengan luar biasa. Saya bisa makan ayam goreng misalnya. Besok makan sama sambal terasi pun, tapi terasinya yang koser. Jadi makan sama itu tetap Bapak terima kasih hari ini tetap saya makan enak. Karena masih banyak orang yang tidak bisa makan. Amin. Jadi selalu bersyukur saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Saudara kalau bersyukur ini kita lakukan, wah itu menjadi orang yang luar biasa. Ada filosofi Jawa mengatakan nrimo, sabar ing nrimo atau sabar nrimo ing pandu. Nah ini artinya sabar, orang yang suka nerima, bersyukur, mudah bersyukur saudara. Hari ini saya bisa berpakaian seperti ini, yang penting tidak sobek saja, maksudnya compang-camping, bersyukur karena banyak orang yang tidak pakai baju. Buktinya orang yang di pedalaman nggak pakai baju, padahal nyamuknya banyak di hutan, tapi mereka tetap bersyukur biasa. Saya jauh lebih bersyukur bisa pakai pakaian. Amin. Oh hari ini saya bisa makan kenyang, bersyukur karena masih banyak orang yang tidak bisa makan. Jadi saya bersyukur. Amin. Hari ini saya bisa ketemu dengan teman-teman tetap bersukacita, saya bersyukur karena ternyata di luar banyak orang yang bertemu temannya malah sedih. Ternyata temannya punya masalah, temannya sakit, mereka sedih. Hari ini saya bersyukur. Amin. Jadi ucapan syukur itu muncul dalam setiap hari. Hari ini saya kok nggak bisa makan tapi saya sedih, saya bersyukur karena ada Elohim yang memberikan penghiburan buat saya. Amin. Jadi bersyukur itu terus menerus senantiasa. Yang terakhir saudara. Ya, yang terakhir. Nah, yang terakhir saudara kasih Bapak Yahweh, selalu dikatakan sini senantiasa atau selalu mencari yang baik bukan yang jahat. Yang kita uber, yang kita cari itu kebaikan, bukan kejahatan. Makanya yang berhubungan dengan dosa diputus.
Yang hubungan dengan dosa, yang hubungan dengan negatif, yang hubungan dengan apapun diputus. Tamid dirsultov be'alra, artinya selalu mencari yang baik dan bukan yang jahat. Kalau kita bisa mencari hal yang baik dan bukan yang jahat, itu hal yang luar biasa, saudara. Kita cari, makanya kalau doa pagi Bapak, kami bersyukur, sukses besar itu buat saya Tuhan. Terima kasih hari ini, berkat melimpah yang mendatangi saya, orang yang baik yang akan saya jumpai. Nah, seandainya nanti ada orang yang tidak baik pengen berjumpa dengan saudara, saudara pasti akan digerakkan oleh Tuhan. Ini orang ini gak beres, hati-hati. Betul gak saudara? Saya pernah ngalamin saudara, pernah tak saksikan di gereja juga yang terakhir saudara. Beberapa waktu yang lalu saudara, ada orang telepon saya. Itu malam saudara, sekitar jam 12, telepon 11-12. Dia bilang gini, "Shalom Pak Gembala Yifta, apa kabarnya?" Lo tahu nama saya loh. "Oh iya, kabar saya haleluya luar biasa Pak." "Oh iya, perkenalkan nama saya ini. Saya bersyukur Pak berkat doanya Pak Yifta saya bisa bekerja di Papua sana dan mau di Freeport. Wah itu luar biasa Pak. Ini berkat dukungan doa Bapak. Sekarang saya diberkati melimpah. Bukti saya diberkati, saya memberkati Bapak. Saya pengen memberkati Bapak. Saya minta nomor rekeningnya Pak. Saya mau memberkati Bapak. Ada uang 5 juta. Enak nggak 5 juta? 5 juta itu luar biasa. 5 juta. Saya bilang, "Oh ya Pak, terima kasih sebelumnya untuk berkatnya luar biasa." Gitu. Tapi hati saya nggak nyaman, terus saya tanya, "Loh, Bapak saya doain Bapak di mana ya?" Karena saya perasaan nggak pernah doain orang namanya ini. "Loh ya di GPF Bodulayawi." Loh tahu Bodulayawi di sana. "Bodulayawi mana ya Pak?" "Ya di Kopeng, yang di Kasiran." "Loh, tahu Kopeng, tahu Kasiran, apa nggak hebat saudara?" Wah, saya bilang, "Oh ya Pak, terima kasih ya Pak." "Loh, saya doanya kapan ya Pak?" "Ya Pak, sebelum saya berangkat Pak, di Bodulayawi yang mana ya Pak?" "Yang Kopeng dekat pasar." Nah baru saya ngeh, kapan pernah Kasiran itu dekat pasar. Betul nggak saudara? Saya mulai nggak nyaman. "Oh terima kasih Pak, berkat yang buat saya berikan ke orang lain saja, mungkin ada yang lebih membutuhkan." Ini saya cerita sama istri saya, saya telepon malam. "Oh ya sudah Pak, terima kasih, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, nggak jadi." Besoknya di grup sinode geger, karena ternyata semua gembala ditelepon. Malah Pak Yakub mau 25 juta loh saudara. Loh Pak Yakub loh, Theo yang Solo ya mau 25 juta apa enggak? Namanya jutaan itu kan, saya 5 juta saudara. Nah ini Tuhan kasih kepekaan buat kita, amin. Kalau kita selalu bersyukur, artinya mari kita belajar. Tuhan akan berikan, kalau kita mencari yang baik akan berjumpa dengan yang baik. Seandainya kita tidak berjumpa dengan orang yang tidak baik, Tuhan pasti bentengi kita, Tuhan pasti proteksi kita, amin. Sukses besar buat kita semua. Aba Yahweh besim Yeshua Mashiach memberkati, amin.